12 kali BTS terlihat sangat panas saat memakai harness dan body change. BTS menunjukkan kepada kita semua cara mengguncang beberapa aksesoris terpanas hingga saat ini, termasuk harness, rantai tubuh, dan banyak lagi. Inilah 12 penampilannya. Yang pertama, penampilan tier J-Hope yang legendaris. Kita tidak akan pernah lupa. Dua, pakaian Jungkook Seasons Greetings 2022 yang super seksi. Dia punya sabuk sebanyak penggemar yang berbelok ke jalur biasnya. 3. Rantai tubuh vokal line selama permission to dance on stage. Penampilan yang dibuat khusus adalah serangan untuk ARMY. Aksesoris ini pasti sukses untuk ARMY. 4. Tampilan on, satu bahu V tato, itu pasti bonus. 5. Warna pop Suga. Tidak ada yang bisa melupakan harness merah menyala ini. 6. Jin memamerkan bahu lebarnya dengan tali pengikat. Bawa kembali tampilan ini padanya secepatnya. 7. Combo harness dan choker ini di J-Hope. Era on adalah waktu untuk hidup. 8. RM tampil serba hitam, fake love sama ikoniknya. 9. Rantai keras body Jimin. 10. Harness putih V. 11. Pakaian BBMA J-Hope 2018. 12. Jin memamerkan pinggangnya yang menyambar. Proporsi tubuhnya sempurna dengan sabuk dan sabuk pengaman menekannya. Yang kedua, audisi girl group baru HYBE melanggar norma gender Korea. Ini pendapat fans. Minggu ini, HYBE mengadakan briefing perusahaan mereka 2021 Briefing with the Community karena banyak dari rencana perusahaan untuk masa depan diumumkan. Beberapa cerita orisinal baru yang terinspirasi oleh grup saat ini, BTS, Tomorrow by Together, dan ENHYPEN, telah diumumkan termasuk rilis untuk Never Webtoon dan bahkan Wattpad yang memicu kekhawatiran di kalangan penggemar. Tapi ini bukan satu-satunya kekhawatiran penggemar. Bang Si-hyuk, yang juga dikenal sebagai Bang PD, mengungkapkan bahwa HYBE akan bermitra dengan Danuma yang mengembangkan bisnis NFT yang memungkinkan konten berbasis IP artis menjadi aset digital bagi para penggemar. Ini akan mencakup kartu foto, antara lain seperti GIF dan video. Tapi penggemar tidak dapat mengabaikan dampak lingkungan NFT rata-rata. Terlepas dari segalanya, kami tidak dapat mengabaikan semua kebaikan yang dilakukan HYBE. Selain cerita orisinal, kita mendapatkan game BTS baru yang para anggotanya telah terlibat secara aktif untuk proses kreatif. Selain itu, agensi mengumumkan bahwa akan ada boy group dan girl group baru. Dari semua pengumuman, girl group tersebut telah memicu cukup banyak kegembiraan di kalangan penggemar. Kami berencana untuk mendebutkan artis baru melalui sistem pelatihan lokal setelah pengumuman pengetahuan bisnis dari DNA HYBE, Amerika Serikat, dan Jepang. Secara bersamaan, konten yang menunjukkan pertumbuhan dan proses seleksi kelompok akan disiarkan di program media yang rencananya akan dirilis secara global, tulis HYBE. CEO HYBE Amerika Lee So-yoon mengumumkan bahwa HYBE Amerika dan Universal Music Group telah bekerja sama dalam proyek baru ini di Los Angeles, California. Girl group baru ini akan menjadi global, aktif di seluruh dunia. Jadi, tentu saja para penggemar sangat antusias dengan peluang potensial yang memiliki keragaman di K-pop. HYBE mengatakan, dengan sistem pelatihan lokal kami di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh HYBE dan UMG, kami akan menemukan artis wanita global terbaik dan melampaui batas lokasi, budaya, dan genre, kata HYBE Amerika. Fans dapat berharap untuk menyaksikan cerita grup dari awal, terbuka bagi siapa saja yang mencoba sendiri sebagai girl group karena HYBE telah bermitra dengan Gaven untuk audisi global. Ini adalah momen menarik dalam sejarah K-pop karena akan menjadi girl group K-pop pertama yang berbasis di Amerika Serikat. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa beragamnya K-pop. HYBE juga mengungkapkan bahwa akan ada pelatihan lokal, termasuk pelatihan vokal profesional, koreografer, produser musik, dan banyak lagi. Tak hanya itu, mereka juga menjamin akan ada tenaga ahli kesehatan dan psikolog bagi para anggota kelompok.
Apa yang benar-benar membuat penggemar bangga melihatnya adalah bahwa HYBE telah membuktikan betapa inklusifnya mereka dengan audisi. Di situs web penggemar audisi resmi, persyaratan kelayakan mencakup 15 hingga 19 untuk usia dan she, her, them untuk gender. Fans sangat terkejut melihat bahwa perusahaan memasukkan kata ganti netral gender untuk audisi girl group. Tapi itu tidak selalu seperti itu. Ketika pertama kali diumumkan, kata untuk mereka belum dimasukkan. Tapi demikian, fakta bahwa mereka dengan cepat mengubahnya dan menambahkan patut dipuji. Mengingat Korea Selatan masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan mengenai kesetaraan, ini tentu saja merupakan langkah ke arah yang benar dan HYBE melakukan bagiannya. HYBE dan artisnya sebenarnya adalah pendukung dan sekutu LGBTQIA+ yang belak-belakan. Jekwon 2AM yang non-biner pernah mengungkapkan bahwa Bang Si-hyuk bahkan memberinya sepatu hak tinggi, menunjukkan dukungannya. Produser Bang Si-hyuk menghadiahkan pada saya ketika dia memproduseri album solo pertama saya, Animal. Suatu hari dia mengirim saya foto, itu adalah sepatu hak tinggi 19,5 cm. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia pikir itu akan keren kalau saya memilih mereka. Jadi saya ingat tampil di dalamnya, kata Jekwon. Kita dapat menantikan debut potensial dari grup K-pop yang beragam dan inklusif dari HYBE ini. Yang ketiga, Bang Si-hyuk memamerkan koleksi photocard BTS-nya dan sekarang dia pasti masuk ke golongan ARMY. Untuk setiap penggemar K-pop, ada satu hal yang membuat mereka lemah dan tidak berdaya dalam industri, dan itu adalah kartu foto. Apakah itu kebutuhan penggemar untuk menarik bias mereka atau membelinya secara terpisah untuk memastikan satu set selesai? Itu lebih merupakan gaya hidup daripada hanya mengumpulkan kartu dengan wajah idola di atasnya. Salah satu grup yang pasti tidak asing dengan pembuatan photocard yang cantik dan banyak dicari adalah BTS. Secara khusus, kartu foto tertentu bisa berharga ratusan dolar dan Jin bahkan mencoba memujuk McDonald's untuk menyediakan kartu foto dengan makanan mereka. Ya, sepertinya satu orang pasti punya pilihan untuk semua photocard BTS terbaik dan tidak mengejutkan, itu adalah Bang Si-hyuk. Perusahaan baru-baru ini mengadakan HYBE briefing with the community di YouTube, di mana mereka berbagi rencana untuk tahun mendatang, termasuk grup baru, webtoon, game, dan banyak lagi. Salah satu pengumuman yang lebih kontroversial adalah tentang NFT, yang merupakan bentuk cryptocurrency. Meskipun konsepnya banyak membingungkan banyak orang, Bang Si-hyuk memilih untuk menjelaskan dengan sesuatu yang diketahui semua penggemar, photocard. Bang Si-hyuk mengatakan, untuk memudahkan Anda memahaminya, saya membawa sesuatu yang memiliki arti khusus bagi penggemar, kartu foto yang dikumpulkan oleh penggemar, kata Bang Si-hyuk. Tapi terlepas dari informasi yang dia masuki tentang skema tersebut, ARMY tidak bisa berhenti melihat deretan photocard indah yang dia pegang di tangannya saat dia mulai menjelaskan apa artinya semua itu. Secara khusus, penggemar tidak bisa melupakan betapa lembutnya dia memegangnya. Ketika video dirilis, penggemar tidak dapat melupakan fakta bahwa Bang PD memegang foto itu dengan sangat hati-hati, dan bagi banyak orang itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Secara khusus, seorang pengguna memperhatikan bahwa photocard yang dipegang Bang Si-hyuk sebenarnya adalah photocard eksklusif HYBE dari undian untuk album B. Bersama dengan pengguna lain, sepertinya Bang Si-hyuk perlu berhati-hati karena dia pasti ada di daftar perampok ARMY. Meskipun mungkin bukan preferensi pribadi, tapi keuntungan menjadi mantan CEO HYBE, ARMY pasti sangat cemburu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.